Hanya satu kata ketika tak kau ucapkan, akibatnya fatal, sholat jadi batal. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kata ketika tak kau ucapkan, akibatnya fatal, sholat jadi batal. Usan del maghfur al maghfurlah hari mukti al maghfirlah warhamu wa'fi wa'fanhu. Itu sekedar pengingat saja gitu ya. Jadi karena hanya satu kata kita ucapkan ketika sholat jadi tidak sah. Oke. Di mana letaknya? Jadi dalam sholat itu kan ada rukun ya. Sholat itu ada rukun. Rukun juga ada 3. Ada rukun fi'liyah, ada qauliyah, ada qalbiyah. Ini yang qauliyah yang bentuknya ini bentuknya yang qalbiyah ya, yang qalbiyah. Jadi qalbiyah itu hanya satu niat ya. Kalau qauliyah banyak kan. Rukun fi'liyah juga banyak. Ini yang qalbiyah yang sifatnya di hati gitu. Kan niat itu dalam hati ya. Kalau diucapkan itu kan sunahnya kan usoli itu. Nah, dalam niat itu ada 3 rukun. 1 qasdu. Qasdu itu menyengaja gitu. Neja, menyengaja. Niat, berniat, qasdu. Kedua, ta'yin. Kemudian ta'rid ya. Yang pertama qasdu. Jadi saya niat sholat fardu zuhur gitu. Jadi harus saya niat, tapi bukan saya sholat. Kalau saya niat sholat atau saya berniat atau saya menyengaja sholat atau saya neja sholat itu kan jelas punya maksud tujuan gitu, bermaksud gitu. Tapi kalau saya sholat itu namanya kalam khobari ya. Kalam khobar itu berita saja gitu, hanya berita bukan pernyataan gitu. Harus qasdu, harus pernyataan. Jadi harus ada berniatnya atau menyengaja atau neja kalau Sunda itu ya. Jadi saya niat atau saya berniat gitu kan, itu qasdu. Nah, kemudian sholatnya itu harus tentukan apa asar, apa subuh, apa isya, tentukan tuh. Harus tentukan, bukan saya niat sholat aja, enggak bisa. Harus tentukan sholat apa tuh, itu kan. Nah, sholat isya misalkan, itu kan, itu sudah 2 tuh. Jadi qasdu terpenuhi, ta'yin terpenuhi, ta'ridnya belum nih. Ta'rid itu predikat statusnya sholat itu fardu kan, itu harus sebutan tuh. Fardunya itu harus sebutan tuh. Ini yang rawan di sini. Yang rawan di sini banyak yang orang sholat niat tanpa menyertai kata fardu gitu. Jadi saya niat sholat asar gitu, saya niat sholat subuh, saya niat sholat isya. Itu jelas salah satu unsurnya ya, fardiyah itu hilang gitu. Otomatis ketika hilang maka tidak memenuhi rukun yang 3 tadi, yang hanya 2 gitu. Rukun salah satunya nggak terpenuhi otomatis gugur gitu. Maka ketika niat itu dianggap gugur, otomatis sah juga gugur karena di antara rukun salat ada niat gitu. Jadi misalkan zuhur ya, usolli fardhu zuhri. Nah itu walaupun segitu, walaupun usolli fardhu zuhri itu kan ya, itu sudah memenuhi 3 unsur tadi tuh ya. Unsur qasdu ya, menyengaja niat. Unsur ta'yin menentukan sholatnya sholat apa, sholat isya atau subuh atau apa. Kemudian unsur status predikat sholat itu fardiyah, fardu gitu. Jadi andai kata saya niat jadi usolli fardhu zuhri aja gitu. Usolli fardhu zuhri, saya niat sholat fardhu zuhur. Dalam hati ya, dalam hati maksudnya ya. Tapi mulut mengucapkan usolli fardhu zuhri, itu sah.
upayakan 3 rangkaian kriteria tadi jangan sampai hilang gitu. Jadi saya berniat, nah itu qasdu, zuhur itu ta'in, kemudian fardunya itu namanya ta'rid gitu ya, atau fardiyah gitu kan. Nah jadi 3 unsur ini harus terpenuhi. Jadi yang sering saya lihat gitu ya, banyak yang tidak menyertakan gitu fardunya gitu. Jadi saya niat sholat zuhur saja, saya niat sholat subuh, dalam arti yang saya coba gitu ya, anak-anak itu coba niat sholat nah itu rata-rata nggak menyebutkan itu, menyebutkan fardunya gitu. Itu yang saya lihat titik rawannya di situ gitu. Mudah-mudahan sih kita sih enggak gitu ya. Ini sekedar antisipasi saja buat generasi ke depan, buat anak-anak, agar kata tadi, lafaz tadi tidak boleh tawar lagi, harus tetap disertakan. Kira itulah memang hal kecil tapi dampaknya fatal ya, bisa membuat sholat tidak sah. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.